Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inun Distiana Fitri dari kelas MTS 2B nomor 215211046. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, dapat dijabarkan bahwa nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Mengenai waktu turunnya peristiwa wahyu pertama ini, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda. Yang sebagian berpendapat bahwa wahyu pertama turun kira-kira pada Rabiul Awal tanggal 8 atau 18. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa wahyu pertama turun pada tanggal 7 ataupun 27 bulan Rajab. Al-Quran diturunkan dalam dua cara. Yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Yang kedua, setelah Al-Quran diturunkan ke langit dunia, barulah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Selain itu, proses turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode Makkiyah, yaitu sebelum Nabi Muhammad hijrah, dan periode Madinah, yaitu setelah Nabi Muhammad hijrah. Selama periode Mekah, ayat-ayat yang diturunkan umumnya berisikan tentang akidah maupun tauhid. Nah, ayat-ayat tersebut berjumlah 86 surah dan diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sedangkan pada periode Madinah, ayat-ayat yang diturunkan berisikan tentang muamalat, syariat, dan hukum-hukum yang terdapat dalam Islam. Pembukuan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW belum tertata rapi seperti sekarang, karena pada saat itu perjalanan wahyu masih berlangsung selama hidup. Pengumpulan Al-Quran pada masa kenabian ini dibagi menjadi dua, yaitu melalui tulisan maupun melalui hafalan. Adapun media tulis yang digunakan pada saat itu diantaranya adalah pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit binatang, kayu, pelana, potongan kulit binatang, dan lain sebagainya. Selain dituliskan, banyak sahabat yang menghafalkan setelah wahyu tersebut dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pasca Nabi Muhammad SAW meninggal, terdapat kebutuhan untuk membukukan ataupun menstandarisasikan Al-Quran agar tetap utuh dan terjaga keotentikannya. Setelah terjadinya Perang Yaman, banyak sekali sahabat yang mati syahid, sehingga dikhawatirkan Al-Quran akan bernasib sama seperti kitab-kitab suci yang lain yang banyak terdistorisasi karena telah dibukukan. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran segera dikumpulkan. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Sabit agar mengumpulkan proyek pengumpulan Al-Quran tersebut. Selanjutnya adalah tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya, yang berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran diperlukan bukan hanya pengetahuan bahasa Arab saja, tapi juga berbagai macam ilmu pengetahuan yang menyangkut Al-Quran dan isinya. Usaha menafsirkan Al-Quran sendiri sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu terdapat dalam bahasa Arab. Di dalamnya terdapat berbagai macam dasar-dasar kaidah-kaidah akidah, kaidah-kaidah syariat, asas-asas perilaku yang menuntun manusia ke jalan yang lurus dalam berpikir dan beramal. Namun, Allah tidak menjamin perincian-perincian dan masalah-masalah itu, sehingga banyak lafal Al-Quran yang membutuhkan tafsir, apalagi sering digunakan susulan kalimat yang singkat namun luas pengertiannya.
Dalam lafaz yang sedikit saja terdapat sekian banyak makna. Oleh karena itu diperlukan penjelasan yang berupa tafsir Al-Quran. Ulama-ulama terdahulu berpendapat atas wajibnya mempelajari tafsir Al-Quran. Mereka mempelajari lafaz dan makna Al-Quran sehingga mereka bisa melaksanakan amal yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Tidak mungkin melakukan suatu amal yang tidak diketahui hakikat maknanya. Berikutnya adalah ijaznya atau ijazul Quran. Ijazul Quran merupakan penampakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi mukjizat Nabi Muhammad yang abadi, yaitu Al-Quran. Ijazah berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu atau ketidakberdayaan ini sejalan dengan firman Allah SWT. Selanjutnya ada nasik dan mansuk. Nasik dan mansuk yaitu mengangkat hukum syara dengan dalil syara yang lain yang datang kemudian. Maksudnya adalah hukum atau undang-undang yang terdahulu yang dibatalkan atau dihapus dengan undang-undang yang baru, sehingga undang-undang yang lama tidak berlaku lagi. Adapun syarat-syarat nasik mansuk, yang pertama adalah hukum yang dibatalkan itu merupakan hukum syara. Yang kedua, pembatalan itu datangnya dari kitab atau tuntutan syara yang hukumnya mansuk. Yang ketiga, pembatalan hukum itu tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu berlakunya hukum. Yang keempat, sebagaimana ditunjukkan kitab itu sendiri. Yang kelima, kitab yang menasak itu datangnya kemudian dari kitab yang dinasak. Dan yang terakhir, hukum yang dinasak itu bukan suatu hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang baik ataupun buruknya. Ini adalah melewat sebut-sebut yang dihadapkan kepadanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antaranya keduanya ada perkara syubhat atau samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhkan diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh atau mengerjakan pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti orang penggembala yang mengembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.